hamba-hamba Allah, sering kita mendengar bahwa Allah menciptakan pintu surga itu 8. Namun untuk masuk ke surga tentu saja banyak jalan, sekalipun pintunya hanya 8. Mungkin ada orang yang masuk ke surga karena dia rajin sholatnya. Mungkin dia masuk ke surga karena dia tekun berpuasa. Mungkin dia masuk ke surga karena dia mengeluarkan zakat, atau dia berhaji, berperang di jalan Allah, dan lain sebagainya. Tetapi ada kalanya orang masuk ke surga itu dengan amal yang paling kecil, dan ia pun tidak pernah mengingatnya karena ikhlas melakukannya. Bahkan orangnya pun tidak merasa bahwa dia itu berbuat amal. Demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, dalam hal ini termasuk manusia. Rahmat Allah meliputi semua makhluk ciptaannya. Kasih sayang Allah meliputi semua ciptaannya. Tidak ada yang luput dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk hidup dirahmatinya, sekalipun itu hewan yang najis, hewan yang haram, dan manusia yang tidak beriman. Tetapi semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Semuanya mendapatkan rahmat Allah. Orang yang taat menjalankan perintah dan taat menjauhi larangan Allah dengan kesadaran dan niat ta'abbud, niat ibadah, merupakan definisi dari orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah telah ridho kepada hambanya, maka Allah akan menyayangi dan merahmatinya. Orang yang bertakwa sudah jelas akan mendapatkan rahmatnya Allah. Namun orang-orang yang dilatar belakangi dengan masa lalu yang pahit, terjerumus kepada lembah dosa yang besar, juga masih punya kesempatan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunan Allah sangat terbuka lebar, luas. Namun bukan berarti luasnya ampunan Allah untuk dijadikan sebagai pijakan untuk terus berbuat munkar, untuk terus berbuat dosa dan kesalahan. Luasnya dan terbukanya ampunan Allah harus dijadikan kesempatan bagi setiap insan, mumpung masih terbuka, dan segeralah bertaubat sebelum pintu ampunan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah, sebesar apapun dosa manusia, masih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas apapun kesalahan kita, masih lebih luas ampunan Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Setiap hamba punya masa lalunya masing-masing. Setiap hamba juga tidak luput dari dosa dan kesalahan, baik besar maupun kecil, atas perbuatannya masing-masing. Pelacur, pezina, pembunuh, dan perbuatan dosa besar lainnya masih punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada sebuah kisah seorang pelacur yang masuk surga atas keikhlasannya dalam menolong seekor anjing yang kehausan. Dikisahkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah sumur. Anjing ini hampir saja mati karena kehausan. Si wanita pelacur tersebut lalu melepas sepatunya dan dengan penutup kepalanya, lalu ia mengambilkan air untuk anjing tersebut dari dalam sumur itu. Dengan sebab perbuatannya ini,
dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun ada dalam riwayat yang lain, subjek dalam kisah tersebut adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Sama dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bitariqin istadda alaihi al-atasu." Ada seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan. Dia merasa sangat kehausan. Lalu dia menemukan sebuah sumur. Dia turun ke dalam sumur, lalu meminum air di dalam sumur, lalu dia keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Laki-laki tersebut berkata, "Anjing ini sangat kehausan, seperti yang aku rasakan sebelumnya." Lalu dia turun lagi ke dalam sumur itu. Dia memenuhi khufnya, sepatu alas kaki, dengan air. Lalu dia menggigitnya dengan mulutnya agar bisa naik ke atas sumur. Tangannya untuk memegang, airnya giginya digigit itu sepatunya agar dia bisa naik. Dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memberi balasan pahala baginya dan mengampuni dosanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala jika berbuat baik kepada binatang ternak kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tentu setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa itu ada pahalanya." Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Dua hadis tadi menyebutkan peristiwa yang hampir sama, namun pelakunya berbeda. Ini tidak berarti hadis-hadis ini inkonsisten, tidak. Karena bisa jadi kedua hadis ini memang menyebutkan dua kejadian yang berbeda tempat, waktu, bahkan pelakunya. Yang tadi perempuan, kemudian yang kedua laki-laki. Dua hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah barang pasti bahwa ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari kisah ini, seburuk apapun masa lalumu, sebesar apapun dosa-dosamu yang telah diperbuat di masa lalu, janganlah putus asa dan merasa hina. Percayalah, ampunan Allah itu nyata dan terbuka. Asalkan mau bertaubat dan tutupi semua perbuatan-perbuatan buruknya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik serta ikhlas dalam menjalankannya. Niscaya keburukan-keburukan itu akan Allah hapus dengan ampunan. Di dalam memperlakukan hambanya, seburuk apapun dia, Allah mendahulukan sifat rahmatnya. Allah mendahulukan sifat kasih sayangnya daripada murkanya. Sebab itu Allah tidak pernah bosan memberi ampun kepada hambanya yang telah bermaksiat, yang telah berbuat dosa, yang telah durhaka. Bahkan ketika seorang hamba itu berulang kali bersalah dan berulang kali bertaubat, Allah menyatakan dia tidak akan pernah bosan menerima tobat dari hambanya sampai hambanya tersebut yang bosan bertaubat. Subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah, maha kasih sayang yang memberikan rahmat kepada semua makhluknya. Banyak hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki sifat rahmat ini, sifat kasih sayang ini. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Yang artinya adalah siapa yang tidak menyayangi manusia, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam At-Tabarani. Hadis ini bahkan tidak menyebut manusia yang beriman saja.
tetapi manusia secara keseluruhan, anas. Ada pula hadis lain yang menyatakan bahwa barang siapa tidak menyayangi penduduk bumi, maka ia tidak akan disayangi oleh penduduk langit atau oleh yang ada di langit. Yang kedua, kita juga sering mendengar bahwa Allah menciptakan neraka pintunya 7. Tapi tidak berarti yang menyebabkan orang masuk ke neraka itu hanya 7 perkara. Tentu lebih banyak lagi. Mungkin ada orang yang masuk neraka karena tidak sholat, karena tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, dia berzina, dia mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal kecil, dosa kecil yang sering dilupakan, bahkan tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan dosa. Justru inilah yang akan membahayakan, karena pelakunya tidak merasa bahwa itu bersalah. Ada di antaranya, karena tidak memberikan hak makhluk Allah, dia menjadi ahli neraka. Ada seorang perempuan ahli ibadah, hari-harinya dihabiskan untuk beribadah, siangnya untuk berpuasa, sedangkan malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyamul Lail. Tetapi sayangnya, ia telah memperlakukan kucingnya dengan tidak wajar. Perempuan ahli ibadah ini, ia mengurung kucingnya di sebuah tempat dengan tanpa memberi makan, tidak memberi minum, tidak pula melepaskannya untuk mencari makan sendiri. Sehingga pada suatu hari kucingnya itu mati dalam keadaan kelaparan. Gara-gara sikapnya yang demikian, rusaklah amal kebajikan ini perempuan yang malam hari dia bermunajat, qiyamul lail, siangnya dia puasa. Semuanya rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar tentang ini, bahwa besok pada hari kiamat, kata Rasul, ada seorang wanita yang akan disiksa lantaran mengurung kucingnya hingga mati. Sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka. Dia tidak memberinya makanan dan minuman kepada kucingnya ketika mengurungnya itu. Dia tidak pula melepaskannya agar kucing itu mencari makan sendiri, sehingga kucing itu mati dalam keadaan kelaparan. Dia memakan serangga-serangga yang ada di bumi, menjilat-jilat debu yang ada di situ. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua hadis yang berbeda. Kalau tadi menolong seekor anjing yang najis karena kehausan, orang yang banyak dosa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada orang tersebut ada kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Bayangkan bagaimana ketika kita menolong manusia yang sedang kesulitan, menolong manusia apalagi muslim yang sedang mendapatkan kesulitan, yang butuhkan bantuan. Menolong seekor anjing saja Allah bisa mengampunkan dosanya seorang pelacur. Apalagi kalau yang ditolong itu manusia, yang ditolong itu saudara kita yang muslim, yang ditolong itu sama-sama manusia yang sedang kesulitan. Riwayat yang kedua, seorang ahli ibadah, wanita yang tekun rajin beribadah kepada Allah, ternyata dia menjadi ahli neraka karena dia mendolimi seekor kucing. Kucing itu hewan yang kecil, bisa membuat dihapus pahala ibadahnya dan dimasukkan dia ke neraka. Bagaimana jika seseorang itu mendolim kepada sesama manusia? Bagaimana jika seseorang itu mendolimi, menyakiti kepada yang sama-sama muslim atau kepada sama-sama manusia? Betapa besar dosa yang harus dia tanggung.
sebesar apapun kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, semoga kita semua diberikan hidayah taufik untuk terus bisa berbuat baik, punya rasa kasih sayang dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang dolim, yang dendam dan sejenis-sejenisnya. Wallahu a'lam bishshawab.